Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Cikma Sri Rosani Potabuga, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Esther FD Kaulur dan pengajar praktik saya adalah Bapak Budiarjo Mamonto SSI MPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4. Yang pertama adalah latar belakang. Selama ini, konsep pemikiran yang berkembang di sekolah adalah ketika siswa melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa tersebut sebagai bentuk konsekuensi pelanggaran yang mereka lakukan. Siswa tidak suka dengan peraturan karena bagi mereka peraturan lebih identik pada hukuman, sehingga mereka merasa malu dan dendam atas perlakuan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan siswa yang merdeka dan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, membentuk keyakinan kelas. Dan yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru atau wali kelas dengan siswa. Siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, terbentuknya karakter yang kuat dalam diri siswa, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan keyakinan kelas. Dan dalam kesempatan ini, saya meminta izin untuk melaksanakan diseminasi bersama dengan rekan sejawat. Yang kedua, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif spesifik pada keyakinan kelas dan segitiga restitusi dengan mengumpulkan seluruh rekan sejawat baik dalam situasi resmi maupun dalam situasi tidak resmi. Dan dalam hal ini, saya melakukan diseminasi di dalam ruangan secara resmi dan juga saya bersosialisasi kepada rekan sejawat di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang saya lakukan secara tidak resmi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mereview keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan yaitu yang pertama, dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, komite sekolah, dan masyarakat sekitar agar tindakan yang disusun dan disepakati dapat dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi dan kerjasama. Kedua, orang tua atau wali murid dalam menerapkan budaya positif di rumah. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman budaya positif.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan perkenannya sehingga kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi tentang budaya positif yang akan saya sampaikan sebentar. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Sucipto Bodomi SPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Jusman Mamoto Sarjana Pendidikan, dan yang saya sangat banggakan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang sempat hadir dalam kesempatan ini yang dari SMK Negeri 1 Modern Barat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akan memulai sosialisasi saya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa kami dari Guru Penggerak terkait dengan tugas dan program kami pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini yang sudah sering kita laksanakan di sekolah pada jauh-jauh hari sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, dalam sosialisasi ini saya akan lebih menekankan untuk kita selaku komponen yang ada di SMK Negeri 1 Modern ini untuk lebih lagi menekankan dalam penerapan pembiasaan-pembiasaan positif yang dirangkum dalam budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai pada sosialisasi pagi hari ini terkait dengan budaya positif. Ada baiknya kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif. Kemudian budaya positif di dalamnya membahas tentang perubahan paradigma atau pemahaman kita atau pemikiran kita, bagaimana konsep disiplin positif dan kita memberi motivasi, kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang nantinya akan saya bentuk, insya Allah pada bulan Januari setelah siswa masuk libur, saya akan bentuk keyakinan kelas di setiap kelas. Nanti akan didampingi oleh wali-wali kelas. Jadi biasanya bahasa kasarnya itu keyakinan kelas itu berkaitan mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, termasuk kita, karena penerapan disiplin kita selama ini lebih identik pada hukuman. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Ataukah memerdekakan dan memandirkan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan yang ada di sekolah, dalam melakukan kontrol terhadap murid yang dimaksud. Kelima posisi kontrol yang disebutkan di atas itu ada antara siswa yang ada di kelas itu, wali kelas dengan guru yang ada. Jadi lebih sopannya kita memakai keyakinan kelas karena kita akan melibatkan siswa. Nantinya disiplin-disiplin yang akan diterapkan di kelas itu, di sekolah itu sesuai dengan yang diberikan pendapat oleh siswa, bukan peraturan sekolah yang mengeluarkan. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol. Nah, dalam sosialisasi ini saya akan lebih menekankan pada posisi kontrol guru, ada 5. Nanti sebentar itu penjelasannya lebih detail. Dengan segitiga restitusi, itu penekanan untuk sosialisasi pada hari ini. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian segitiga restitusi, itu yang akan saya tekankan pada sosialisasi kali ini, yang kita tunggu kembangkan di sekolah melalui sebuah kegiatan dan pembiasaan positif. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah itu menyediakan lingkungan positif yang aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi merdeka di sini siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi. Itu yang akan kita tinjau dan akan kita sharing pada hari ini selesai saya sosialisasi. Karena kebanyakan disiplin yang kita terapkan di sekolah pada umumnya dan khususnya di SMK Negeri 1 Modern Barat, kita tinjau kembali karena kita lebih identik pada hukuman. Ketika ada siswa yang melanggar disiplin, kita lebih identik kepada hukuman, memberikan hukuman kepada siswa. Profil pelajar akan dengan kita
Jadi ketika teman mau nasihati, ketika teman membuat kesalahan, sudah tidak dianggap lagi karena penghargaan itu sudah tidak ada karena mereka anggap sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini melalui pendekatan secara pribadi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, itu posisi positifnya. Jadi keakraban itu terjalin dan ada humor. Namun ketika dia membuat kesalahan, tidak ada penghargaan darinya karena dia menganggap kita itu sebagai teman. Nah, kalimat yang biasa keluar dari kita sebagai guru pada posisi teman ini yaitu ayo bantulah jadi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian yang sudah kali dari mereka berada yang jadi tujuan Pak Menteri, hanya Indonesia ini sedang merubah cara pola pikir atau budaya yang sudah tertanam di sekolah masing-masing. Apa itu tadi hukuman yang kita dengar karena perubahan zaman ini seperti yang tadi disampaikan pemikiran Pak Kiai Dewantara yang walaupun orangnya sudah lama tapi pemikiran itu ke depan. Jadi kita beruntung teman-teman punya pemikir-pemikir yang pahlawan kita teman di bidang pendidikan yang bisa memandang Indonesia itu sebentar mau jadi apa sebenarnya. Ya. Kalau dulu yang zaman kita generasi 80-an, kemudian dengan hukuman, ada yang pelanggaran ini dapat supit atau apa, itu yang tujuannya dari bapak-bapak yang di pusat ini yang mau berubah itu. Jadi kita sama-sama di sini kita bersyukur ada 1-2 guru penggerak yang bisa mengeluarkan atau bisa mentransfer ilmunya kepada kita. Cuma dalam realisasi atau prakteknya itu yang harus kita siap sebentar itu seperti apa. Sebentar nanti saya rasa tidak ada lagi siswa yang kalau kurang bahas di rapat semester tidak tuntas. Itu yang harus kita kan kurang tuntas. Apa yang kurang pada orang? Atau Tuhan yang salah seperti itu? Mungkin kita bicara berpikir sekarang begitu. Sosialisasi dari saya lebih menekankan pada 5 posisi kontrol sebagai guru atau kita sebagai pendidik, dan saya menekankan pada segitiga institusi. Jadi 5 posisi kontrol yang ada dan kita sepakat untuk Januari kira-kira bisa kita menerapkan yang posisi manajer itu. Untuk posisi manajer itu tidak lepas dari 3 tadi, segitiga institusi tadi. Nah, dalam kesempatan ini sebelum saya menutup sosialisasi saya melempar lagi ke forum, ke Bapak Ibu Guru, kira-kira bagaimana untuk kita bersepakat menerapkan posisi manajer tadi itu. Memang pro kontra ini, tapi ada baiknya kita coba dulu, kita lihat perkembangannya, kita lihat sisi positif dan negatifnya, kemudian kita refleksi lagi. Refleksi itu berarti yang kegiatan sudah kita lakukan, kemudian orang mau ini ulang, mau bicarakan kembali apa-apa saja kekurangan dan kelebihannya. Bisa itu kira-kira Pak Ito selaku wakil kepala sekolah dan Pak Dede selaku kesiswaan yang lebih identik dengan siswa, kesalahan-kesalahan atau pelanggaran disiplin yang ada di sekolah. Bisa Pak Dede? Ya, untuk Bapak Ibu Guru yang lain kira-kira bisa kita menerapkan ini. Jadi kita terapkan ini tidak nanti pada saat kita pikir kemudian ada siswa yang melanggar disiplin. Jadi saat kita berada di dalam kelas pun posisi manajer ini bisa kita terapkan. Jadi tidak hanya dalam lingkungan sekolah secara umum, tapi saat kita melakukan pembelajaran di dalam kelas kemudian ada pelanggaran disiplin dari sekolah, kita bisa menerapkan posisi manajer ini. Bisa? Bisa? Iya. Nah, sekarang sebelum saya menutup ini, saya ada penawaran pada Bapak Ibu Guru untuk penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Ini sudah ada 10 yang saya tulis. Mungkin ada yang beberapa yang akan Bapak Ibu Guru tambahkan, nanti akan saya tambahkan dan akan kita terapkan pada bulan Januari. Yang saya sudah tuliskan ini yang sudah kita terapkan pada waktu-waktu sebelumnya. Yang pertama, berpakaian rapi sudah kita terapkan, kemudian datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, menghargai orang lain, aktif serta percaya diri, membantu teman dalam kesusahan. Itu sudah kita jalankan ketika ada yang siswa mendapat musibah atau kedukaan, itu sudah kita jalankan. Kemudian
aktif dan berjiwa kepemimpinan. Sudah juga kan biasa kita terapkan dalam OSIS dan dalam kepramukaan. Kemudian budaya Jumat. Keyakinan kelas. Manfaat keyakinan kelas yaitu dapat mewujudkan disiplin positif di sekolah yang terangkum dalam budaya positif. Yang kedua, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang dilakukan di SMK Negeri 1 Modayak Barat. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Yang pernah dengar keyakinan kelas itu seperti apa? Belum? Oke, belum. Jadi keyakinan kelas ini dia berkaitan dengan budaya positif. Kalau budaya positif kan adik-adik sudah tahu. Pasti kalau budaya positif itu dia berkaitan dengan kita ambil yang kata keduanya positif. Berarti kalau berkaitan dengan positif berarti hal-hal yang baik kan? Nah, budaya positif itu yang adik-adik sudah terapkan di sekolah. Mulai dari datang tepat waktu di sekolah, melaksanakan apel pagi, berdoa sebelum mulai pembelajaran atau kegiatan di dalam kelas, kemudian menyanyikan lagu nasional, itu merupakan kegiatan-kegiatan positif atau budaya positif yang sudah ada di laksanakan di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini dia berkaitan dengan budaya positif atau berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu kira-kira keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, keyakinan kelas itu dia suatu kegiatan, ya, bersama. Keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama, yang adik-adik yakini bersama di dalam kelas, yang berasal dari pernyataan pikiran-pikiran, menyatukan pikiran-pikiran itu sehingga pikiran-pikiran tersebut dapat menimbulkan kegiatan kebajikan atau kebaikan yang dapat diterapkan di kelas-kelas. Dari bahasa kasar, siswa datang tepat waktu. 7.15 sudah melaksanakan apel. Siswa mengenakan seragam rapi. Itu tahu contoh dari kata penting. Itu aturan. Kalau aturan, dia cuma dari satu pihak. Pihak apa? Dari pihak guru atau dari pihak sekolah. Sekolah yang kasih keluar itu aturan atau guru yang kasih keluar itu aturan. Kalau aturan dia hanya berasal dari satu pihak. Kalau keyakinan kelas dia berasal dari dua pihak, melibatkan siswa. Paham? Adik-adik yang belajar di kelas itu senang karena ada keyakinan kelas yang disepakati oleh adik-adik secara mufakat. Jadi keyakinan kelas ini memang akibatkan anak-anak yang ada dalam kelas. Adik-adik akan memberikan bacaan hasil keyakinan kelas yang disepakati di setiap kelompok. Jadi kalau disepakati di setiap kelompok, semua ini akan kita bicarakan, akan kita musyawarahkan, dan akan kita tentukan apa saja yang akan diterapkan di kelas adik-adik. Oke, boleh? Boleh? Sekarang minta 2 orang sana, yang selalu membentuk sana, maju. Dua. Yang bagus, yang biasa betul di papan. Baik-baik karena ini bukan cuma sekedar disepakati begitu baru dapat menjalankan. Ini adik-adik yang buat, adik-adik yang berikan saran, adik-adik yang sepakati, adik-adik yang akan jalankan terapkan di kelas. Paham ini? Jadi dengan ini memang akan bacakan kembali. Kemudian ada beberapa keyakinan kelas yang sudah sama di beberapa kelompok. Nanti kita ambil satu kalimat kita satukan. Oke, boleh? Untuk memang akan bacakan dulu kelompok 5. Harus disiplin waktu, jam
dan lingkungan sekolah. Oke, next, yang ketiga, jangan main HP, jangan bawa make up, harus mendengarkan ketika guru menjelaskan. Mirip-mirip itu kan, harus mendengarkan ketika guru menjelaskan, jangan ribut ketika guru menjelaskan. Mirip toh, antara buatkan dalam satu
Jangan. Ini kita isi dalam. Sepeda. Lihat sampai kali masih boleh. Tadi kamu tempel di leher. Sekarang memang yang panggil satu orang untuk membacakan hasil keyakinan kelas di setiap kelompok. Nanti sebentar selesai dibacakan, baru orang akan musyawarahkan keyakinan kelas mana yang akan diterapkan di kelas ini. Oke, boleh? Boleh? Yang laki-laki boleh? Tunjuk satu orang silakan perwakilan angkat tangan. Oke, silakan. Jadi
by one, satu persatu. Ambil spidol ini, tulis nama di sini, tulis nomor 1, nama siapa dan seterusnya. Setelah nama tanda tangan. Gak usah terlalu besar, karena ada baca ini toh, nanti bakal dibagi-bagi. Oke, lanjut. Mulai dari nomor 1. Oke, lanjut. Silakan tulis nama dan tanda tangan hasil kesepakatan kita tentang keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas ini. Langsung lanjut. Berikut. Hai, ini. Sebentar, kepadanya tak salah. Habis tanda tangan, terus nama tanda tangan. Main di tengah toh, terserah mau ada sana atau ada batu. Bagaimana kan? Kakak tulis ulang di bawah dulu yang kesepakatan itu supaya teman-teman mau ada batu. Baru yang di tengah mau pegang dua karton, terus satu masih aktif, jangan membawa pulang atau kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, diseminasi budaya positif di sekolah yang telah dilaksanakan oleh Ibu Cikma Putaboga sangat menginspirasi dan memotivasi seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Kemudian, dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibentuk sangatlah membantu kita untuk mewujudkan kelas impian dan menyenangkan, sehingganya tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indika Baleka, siswa dari SMK Negeri 1 Madayak Barat, akan memberikan pendapat saya tentang keyakinan kelas yang dibentuk oleh Ibu Guru Cikma dan wali-wali kelas lainnya. Menurut saya, keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh Ibu Cikma bersama dengan wali-wali kelas sangat baik untuk diterapkan di dalam kelas agar pemberdayaan disiplin positif di sekolah akan lebih baik lagi dan kami sebagai siswa dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Demikian pendapat saya tentang keyakinan kelas yang dibentuk oleh Ibu Guru Cikma dan wali-wali kelas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 dari saya. Mohon maaf jika dalam penyajian masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.